Nah, yang kedua, kudeta yang paling jarang ataupun lumayan ada, bukan kudeta militer, tapi kudeta masyarakat. Kudeta seperti yang di Iran, di Indonesia juga masa reformasi. Tapi kebanyakan revolusi kudeta itu dari militer. Nah, kebanyakan yang merebut kekuasaan setelah meninggalnya tokoh besar itu militer. Ini nanti Ibnu Khaldun ada pembahasan juga. Nah karena ketakutan ini nanti nggak ada loyalitas lagi. Kerajaannya bisa direbut sama orang lain. Fastaksaru min bina'il madarisi wazawaya waribat. Mereka memperbanyak daripada membangun sekolah, zawiyahan dayah. Abad dayah dari kata zawiyah. Zawiyah dan ribat, balai. Jadi karena ketakutan ini, para raja ini ketakutan nanti bisa jadi direbut. Bagaimana nasib anakku nanti? Maka dibangunlah madrasah, dibangun sekolah-sekolah tinggi, dibangun zawiyah. Zawiyah itu biasanya untuk para sufi. Dan dibangunnya ribat, tempat-tempat pendidikan, tempat suluk. Oke? Jadi apa kolerasinya nanti ke depan? Wa waqafu alaihal auqafal mughillata. Dan mereka mewakafkan terhadap sekolah-sekolah ini akan wakaf-wakaf produktif. Oke, saya wakaf satu sekolah. Saya membuat satu sekolah. Kemudian saya wakafkan satu supermarket untuk sekolah ini. Untuk menghidupkan sekolah. Jadi cara menghidupkan pendidikan harus ada ekonomi yang menopang pendidikan. Pendidikan yang tidak ditopang oleh ekonomi, ujungnya minta sedekah. Oke. Ini serius. Maka Al-Azhar kuat karena wakafnya. Sebelum masa Mama Abduh, di era Mama Abduh itu wakafnya diambil oleh negara dan Abduh berjuang. Dan para ulama-ulama besar melawan pemerintah saat itu. Kaya kali Al-Azhar, sampai di perang sama Israel itu hampir kalah Mesir. Ditanya sama Syekhul Azhar. Kalau nggak salah saya, Syekh Abdul Halim Mahmud. Apa yang membuat kita hampir kalah dengan Israel? Keuangan. Kita perlu uang untuk membeli senjata. Berapa? Ini duit dari Al-Azhar, perang. Kuat. Pendidikan bukan minta negara, malah membantu negara, bukan jadi beban negara. Ini nggak salah juga. Jangan salah paham. Bukan iyal ala daulah kayak semalam. Iya kan? Bukan berarti negara nggak boleh bantu kita. Tapi alangkah kalau kita mampu membuat, bukan negara, membantu masyarakat misalnya. Ekonomi misalnya dan yang lainnya. Ini ingat yang dilakukan oleh pemerintah. Dan ini bukan milik pribadi. Al-Azhar itu kuat karena bukan milik pribadi. Kalau milik pribadi mungkin Al-Azhar itu udah nggak ada lagi. 3 generasi hilang kayak semalam. Tapi milik umat. Siapa yang pimpin? Umat yang pilih. Jangan sampai bangun sama-sama, kalau besar udah milik pribadi. Bangun nih sama-sama, nanti pas besar milik pribadi. Itu yang membuat Al-Azhar kuat. Maka Al-Azhar nggak ada keturunan. Syekhul Azhar sekarang Syekh Mataib, meninggalnya Syekh Mataib. Semoga Allah panjangkan umurnya. Dipimpin siapa? Setelah musyawarah ulama besar, siapa yang layak memimpin? Wakafnya luar biasa besar. Maka luar biasa besar. Saudi mampu membuat Masjidil Haram, Madinah sebesar dan semewah itu kenapa? Karena wakafnya itu sekeliling. Jadi wakaf produktif. Tapi nya wakaf men, wakaf kaya, kabeh. Ya kah? Hana produktif, tidak menghasilkan lagi. Uangnya mateju. Dan masyarakat kita nggak mau wakaf yang produktif. Wakafnya langsung jinan. Ada nggak misalnya wakaf itu supermarket yang itu bisa untuk beasiswa, untuk penelitian. Harvard, ini dijelaskan sama Prof. Darkashi. Harvard itu kuat dan mereka kemarin berani melawan Donald Trump saat membela isu Palestina. Sampai kan dari negara itu Trump kalau nggak salah memutuskan keuangan untuk Harvard kalau nggak salah sih. Entah dibebankan apa. Dan Harvard nggak takut karena mereka punya konsep wakaf. Konsep apa? Jadi lihat lulusan-lulusan Harvard kemana? Ada yang ke Afrika, ada yang ke Timur Tengah, ada yang ke Asia, ke seluruh dunia ada untuk membuat penelitian. Walaupun penelitian itu diambil sama orang elit politik untuk membaca suatu keadaan. Kenapa? Karena ada uang. Lihat perpustakaan di Harvard. Kan canggih Harvard, sehingga yang masuk situ orang-orang terpengaruh, anak-anak pejabat. Relasinya semakin kuat, ya kan? Pulang dari Harvard jadi gubernur,
jadi presiden, jadi menteri. Jadi circle-nya udah tinggi. Wakaf, dan itu yang tidak ada di pendidikan kita sayangnya. Nggak ada wakaf produktif. Mati Jupeng. Pakon, lagi abang yang udip dipat. Ya ja'aluna fiha syirkan liwaladihim. Mereka menjadikan para umara ini menjadikan pada wakaf-wakaf ini akan syirkan bagi anak-anak mereka itu. Kongsi ya. Jadi ini saya wakaf tapi keluarga saya nanti jadi nadhir misalnya. Ataupun pendapatannya berapa persen ada untuk anak saya. Jadi kalau ada masalah ke depan di kerajaan, masih ada sumbernya lah gitu. Jadi ini berangkat dari ketakutan tapi menghasilkan peradaban juga. Yanduruna 'alaiha au yusibuna minha. Yang dikelola terhadapnya wakaf ataupun mendapatkan sesuatu daripada wakaf. Ma'ama fihim ghaliban minal junuhi ilal khairi was salahi wal timasil ujuri fil maqasidi wal af'ali. Bersamaan sesuatu yang ada padanya orang-orang Al-Ayyubiyah ini daripada cenderung kepada kebaikan, saleh dan menginginkan pahala pada maqasid wal af'al. Dan emang bukan cuma ini kecenderungan. Kalau misalnya kecenderungan kita bukan ilmu, ya MBG lah, biar ada keberlanjutan duit terhadap dinasti kita. Ini bagaimana dinasti kita masih berkembang keuangannya buat pendidikan. Baik. Faka surat auqafu lidzalika, maka besarlah wakaf karena sebab itu. Lihat motifnya gini sehingga besar wakaf. Malah di Mesir ada Sa'idus Su'ada, khankah. Khankah itu tempat bertapanya para sufi. Ada tempat bertapa khusus, ada masjid, di samping masjid itu kalau masuk Kairo. Said Syarif Jurjani pernah situ. Ibnu Khaldun pernah menjadi pimpinan khankah, tempat suluk. Imam Suyuti pernah, Said Syarif Jurjani pernah. Itu kebanyakan ulama yang sudah umurnya 40 tahun itu masuk ke khankah. Khankah itu bilik-bilik kecil sekali. Muat kita musalla satu mungkin ada tempat untuk taruh makanan, hanya itu. Itu tempat khankah. Dan itu biayanya dari mana? Langsung dari pemerintah. Jadi pemerintah dulu bukan hanya fokusnya untuk tentara, perlu juga tentara-tentara yang malamnya interaksi dengan Allah langsung. Dia berdoa dengan Allah. Dulu katanya, kalau setiap perang itu ada tokoh, ada anak muda yang masuk ke khankah, ada anak muda yang keluar untuk berperang. Jadi ada dua, ada yang berperang jalur langit, ada yang berperang jalur bumi. Itu khankah. Dan hasil wakaf. Nggak ada aib. Sehingga banyak ulama-ulama saya itu maunya masuk khankah. Kenapa? Udah banyak duit di situ. Langsung dari negara. Nggak ada aib. Oke? Lihat ke depan. Ibnu Hajar Asqalani pernah menjadi direktur kalau nggak salah. Imam Suyuti di Sa'idus Su'ada. Search aja. Khankah Sa'idus Su'ada. Oke. Wa adumat ghallatu wal faid, dan besarlah hasilnya dan faedahnya. Jadi akhirnya banyak penghasilan kan dari situ kan, yang diberikan kemana? Ke pendidikan, ke sekolah. Wa kasura talibul ilmi, dan banyak juga pelajar ilmu. Dan kenapa kitab sudah tersedia, semua sudah tersedia hasil dari wakaf. Kenapa pikir penrimpung, kenapa pikir affiliate. Wa kasura talibul ilmi wa muallimu, dan banyak guru juga. Kenapa? Bikasrati jarayatihim minha, karena banyaknya tunjangan mereka itu daripada wakaf tersebut. Maka dulu ulama digaji. Ya kan? Gaji ulama dulu. Imam Ghazali, Imam Haramain itu digaji oleh pemerintah. Enggak aib. Sekarang hanya tang najuk pemerintah, hibna ada tang anak teh malim-le tangnya lagi. Kena kan anak PNS anak cerita malim, kena ada dengar-dengar. ASN berarti ya enggak? Ini kan bahasanya ASN dulu kan. Nah, walaupun ada ulama yang tidak mau nerima juga. Imam Nawawi selama menjadi rektor bahasa sekarang, rektor Darul Hadis di Syam, beliau tidak menerima upah, dan upah yang dialihkan ke yang lain. Dan beliau hanya menerima makanan dari orang tua beliau yang dibuat di Nawa, yang dikirim langsung ke Syam, ke Damaskus. Pernah pimpin pondok beliau juga. Tapi pimpinannya, muridnya
kitabnya itu disediakan. Tapi kan nggak selamanya negara itu memberi uang untuk pondok, untuk pendidikan. Maka perlu wakaf produktif. Wartahala ilaiha annasu fi talabil ilmi, dan berangkat kepadanya Kairo oleh manusia dalam mencari ilmu dari Irak dan dari barat. Kenapa? Wa nafakat biha aswaqul ulum, dan laris dari Kairo yakni toko-toko ilmu. Wa sakharat biharuha, dan meluapnya ke lautannya ilmu. Wallahu yakhluqu ma yasha, dan Allah menciptakan apa yang Allah inginkan. Jadi nyo na 10 minit truk menteri, truk DPR, dayah, gepegahaba, umara dan ulama perlu sinergivitas. Kerjasamanya ya ini coba pikirkan ekonomi untuk daerah apa. Iya kan? Sinergivitas sawanto. Foto dok kabeh. Ada karena kepentingan. Setelah itu enggak ada. Nyok tengok yang kali Ibnu Khaldun nyok, banyak tema-tema yang nggak mungkin kita baca, itu harus dibaca sendiri. Minta makna. Kita ada orang yang bilang sulit Ibnu Khaldun, sulit baca kitab ini seperti sulitnya Ghayatul Usul. Enggak. Sulitnya kitab Ibnu Khaldun karena le makna nan depu. Umur lagi mana umur you? Umran kah? Hadarah yang hadir. Hadarah. Ayam, uro-uro, gimana memang tuh? Karena interaksi katanya hanya beberapa kitab. Interaksi katanya misalnya kita sudah beragam membaca kitab, udah, ini maknanya di sini, ini konteksnya begini, ini konteksnya begini. Ada istilahnya masing-masing. Taib, ingat penting ya. Kenapa Kairo maju? Karena ada wakaf produktif terhadap lembaga pendidikan. Dan sekarang yang masih melakukan itu Barat. Coba lihat ceramah Prof. Darkashi ataupun search aja di ChatGPT boleh. Apa namanya? Ada nama khusus. Cek aja wakafnya dihafal lah gitu. Tahapan nama wakaf dalam bahasa Inggris. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Scholarship. Stop derdop. Stop drop. Mau orang stop man? Wah nama. Ya, lung saya arah aja lain.